Pada suatu hari, ada seorang pria bernama Yohanes yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia adalah seorang yang sangat bijaksana dan dikenal karena kejujurannya. Yohanes selalu berusaha untuk menjalani hidup dengan penuh cinta dan kebenaran. Suatu hari, Yohanes berdiri di tengah desa dan mulai berbicara kepada orang-orang yang ada di sana. Dia berkata, "Saudara-saudaraku, apa yang saya katakan kepada kalian ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang telah ada sejak awal. Saya telah melihat dan mendengar sendiri kebenaran ini, dan sekarang saya ingin membagikannya kepada kalian." Yohanes melanjutkan, "Kita semua telah berbuat dosa, tetapi ada kabar baik. Jika kita mengakui dosa kita dan berbalik, Dia yang penuh kasih dan adil akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan." Orang-orang di desa itu terdiam, mendengarkan kata-kata Yohanes dengan seksama. Beberapa orang merasa bersalah dan memutuskan untuk mengubah cara hidup mereka. Mereka mulai mengakui dosa-dosa mereka dan berusaha untuk hidup dengan lebih baik. Yohanes mengakhiri pidatonya dengan pesan yang kuat. Jika kita mengaku bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, Dia akan setia dan adil, mengampuni dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Renungan untuk kita hidup di dalam terang ketika kita bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus. Namun, untuk hidup di dalam terang, kita juga harus mengakui dosa-dosa kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat ke-8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Artinya, kita tidak bisa berjalan di dalam terang jika kita tidak mengakui kegelapan dosa yang ada dalam hidup kita. Kita perlu mengakui dosa-dosa kita, bertobat, dan memohon ampunan kepada Allah. Namun, ada kabar baik dalam firman Tuhan ini. Ayat ke-9 menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya, Allah tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia memberikan kita kesempatan untuk memulai hidup yang baru dalam terang-Nya. Ketika kita hidup di dalam terang, kita juga dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Ayat ke-6 mengatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Artinya, hidup dalam kebenaran berarti hidup sesuai dengan ajaran dan kehendak Allah. Ini bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup sehari-hari. Sebagai umat Kristiani, kita juga dipanggil untuk hidup dalam kasih. Ayat ke-7 menyatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Artinya, hidup dalam terang berarti hidup dalam kasih. Kasih yang Kristus tunjukkan kepada kita dengan mengorbankan diri-Nya di atas kayu salib. Sahabatku, dalam hidup kita yang penuh dengan cobaan dan godaan, terkadang kita mungkin merasa kesulitan untuk hidup di dalam terang. Namun, firman Tuhan menegaskan bahwa kita tidak sendirian. Allah sendiri berada bersama kita, memberikan kita kekuatan dan pertolongan melalui Roh Kudus-Nya. Ayat ke-5 mengatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya, Allah adalah terang yang sempurna, dan dalamnya tidak ada kegelapan sama sekali. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita hidup dengan cara yang memuliakan-Nya. Marilah kita terus berjalan di dalam terang, mengakui dosa-dosa kita, hidup dalam kebenaran dan kasih, serta mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi-saksi cahaya di dunia ini, menyinari kegelapan dengan kebenaran dan kasih Allah. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, membiarkan terang-Nya memandu langkah-langkah kita, dan menjadi saksi-saksi setia akan kasih dan kebenaran-Nya di dunia ini. Amin.